Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahala bersenggama dalam hubungan suami istri. Sebelum kita lanjut video ini, tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, kemudian bagikan video ini kepada teman dan keluarga kalian. Karena barang siapa yang menunjukkan kepada jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Persetubuhan salah seorang di antara kamu dengan istrinya adalah sedekah." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah jika salah seorang di antara kami memenuhi syahwatnya ia mendapat pahala?" Rasulullah menjawab, "Tahukah engkau jika seorang memenuhi syahwatnya pada yang haram dia berdosa? Demikian pula jika ia memenuhi syahwatnya itu pada yang halal ia mendapat pahala." Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis ini, mayoritas ulama menyatakan berpahalanya seorang suami saat menggauli istrinya bila disertai niat yang benar dan baik, seperti agar menghindarkan dirinya atau istrinya dari perbuatan hina atau zina yang diharamkan. Untuk memenuhi kebutuhan istrinya dalam rangka menjalankan perintah wajibnya bergaul dengannya dengan baik, mendapatkan keturunan sholih yang di kemudian hari diharapkan menjadi sosok yang bertauhid kepada Allah Ta'ala, menjabarkan ilmu dan agama, menjadi pembuka dalam Islam serta tujuan-tujuan baik lainnya. Sedangkan bila dalam senggamanya seseorang tidak didahului dengan niat-niat di atas kecuali sekedar melampiaskan syahwatnya, mencari kepuasan seksnya, para ulama fuqaha berbeda pendapat dalam meraih pahala senggama tidaknya. Yang pertama, Ibnu Qutaibah menyatakan seseorang berhak mendapatkan pahala secara mutlak saat menyenggamai istrinya, meskipun tanpa disertai niat seperti keterangan di atas. Berdasarkan hadis riwayat Abu Dzar di atas, di mana dari zahirnya hadis jelas menyatakan bahwa asalkan seseorang menyetubuhi istrinya maka pahala dia dapatkan, sebagaimana bila ia zina maka seketika dosa juga ia dapatkan. Kedua, Ibnu Hajar Al-Haytami menilai berhaknya seseorang atas pahala senggamanya disyaratkan dengan disertai niat berdalih hadis riwayat Abu Dzar yang menjelaskan dapatnya seseorang atas pahala senggama. Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah jika aku memenuhi syahwatnya aku mendapat pahala?" Rasulullah menjawab, "Tahukah engkau jika seseorang memenuhi syahwatnya pada yang haram dia berdosa?" Aku menjawab, "Ya." Rasulullah berkata, "Maka perhitungkanlah dalam kejelekan dan jangan memperhitungkan dalam kebaikan." Hadis riwayat Ahmad. Juga berdasarkan hadis Nabi lain saat bersabda pada Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, "Tidaklah engkau mendapatkan satu nafkah yang dengannya engkau mengharap keridhaan Allah, kecuali engkau akan diberi pahala dengannya sampai satu suapan yang engkau berikan kepada mulut istrimu." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan juga hadis Nabi lain, beliau bersabda, "Apabila seorang muslim memberi nafkah kepada keluarganya dan dia mengharapkan pahala dengannya, maka nafkah tadi teranggap sebagai sedekahnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis-hadis di atas diterangkan bahwa seseorang diganjar atas yang ia lakukan saat ia berharap pahala. Dan bila dalam masalah nafkah lahir yang notabene merupakan kewajiban bagi suami disyaratkan dalam mendapatkan pahala bila ia berniat mengharapkannya, maka dalam hal senggama yang dihukumnya mubah tentu lebih dibutuhkan persyaratannya. Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah halaman 15-16. Terima kasih telah menonton channel ini. Wallahu a'lam bishawab.